kelas 2024G Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan akan memaparkan materi yang berkaitan dengan penggunaan internet yang dapat mengancam sikap bela negara. Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan nama masing-masing. Nama saya Sinta Petrani Bahti. Dan saya Yohana Marni. Saya Veronica Purnama. Saya Lydia Adul. Berikut materi yang akan kami paparkan. Selamat menyaksikan. Mengancam bela negara. Sebagai materi pengantar, saya akan membahas konsep dan definisi bela negara. Konsep bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat regulasi dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Yang kedua, pengertian bela negara di Indonesia. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Dan yang ketiga, unsur dasar bela negara. Dalam proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, diantaranya adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Tujuan dan manfaat bela negara. Yang pertama, tujuan bela negara diantaranya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang baik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Yang kedua, fungsi bela negara diantaranya mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Yang ketiga, manfaat bela negara. Berikut ini beberapa manfaat yang didapatkan dari bela negara. Membentuk sikap disiplin, waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan prioritasme sesuai dengan kemampuan diri. Melatih jiwa dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Membentuk iman dan takwa pada agama dianut oleh individu, berbakti pada orang tua, bangsa, agama. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Dan tantangan perkembangan iptek, khususnya internet. Bela negara bukan hanya sekedar mengangkat senjata di medan perang. Di era digital, bentuk bela negara semakin meluas. Kemajuan internet telah memberikan banyak kemudahan, namun juga menghadirkan tantangan baru bagi keamanan negara. Yang pertama, informasi dan disinformasi. Internet menjadi ladang informasi yang sangat luas, namun di dalamnya juga bercampur informasi yang benar dan salah. Sebagai warga negara, kita harus cerdas memilah dan memilih informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong. Yang kedua, cyber city. Ancaman siber semakin kompleks. Serangan hacker, pencurian data, dan penyebaran virus mengancam infrastruktur penting negara. Kita perlu menjaga keamanan data pribadi dan menghindari tindakan yang dapat membahayakan sistem keamanan negara. Yang ketiga, diplomasi digital. Interaksi di dunia maya telah menjadi bagian dari diplomasi modern. Kita dapat berperan aktif dalam memperkenalkan budaya dan potensi di negara di kancah internasional melalui media sosial. Yang keempat, partisipasi aktif. Internet memudahkan kita untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Kita bisa menyampaikan aspirasi, mengawasi kinerja pemerintah, dan ikut serta dalam kampanye positif. Lalu bagaimana internet mendukung bela negara? Yang pertama, melalui akses informasi. Internet memberi akses yang mudah terhadap informasi tentang sejarah bangsa, nilai-nilai kebangsaan, dan ancaman yang dihadapi negara. Yang kedua, jaringan komunikasi.
Media sosial memberikan jaringan komunikasi antar negara. Ini penting untuk membangun solidaritas dan kesatuan bangsa. Yang terakhir yaitu melalui edukasi. Banyak platform online yang menyediakan materi edukasi tentang bela negara. Kita sebagai mahasiswa dalam medan negara di era digital. Yang pertama, sila Pancasila yang berkaitan dengan bela negara. Sila ketiga, Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini merupakan landasan utama dalam konteks bela negara. Mengapa sila ketiga berkaitan dengan bela negara? Ada beberapa alasannya. Seperti yang pertama, persatuan. Bela negara adalah bentuk nyata dari persatuan. Ketika kita membela negara, kita menunjukkan bahwa kita bersatu dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Yang kedua, kesatuan. Kesatuan berarti kita memiliki tujuan bersama, yaitu menjaga keutuhan negara. Melalui bela negara, kita mewujudkan kesatuan ini dalam tindakan yang nyata. Ketiga, kepentingan bangsa. Bela negara adalah bentuk pengabdian tertinggi kepada bangsa dan negara. Kita menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contoh pengalaman sila ketiga dalam bela negara. Yang pertama, wajib militer. Bergabung dalam wajib militer adalah bentuk pengabdian langsung kepada negara. Yang kedua, sukarelawan. Menjadi sukarelawan dalam berbagai kegiatan kemanusiaan atau bencana alam juga termasuk bela negara. Yang ketiga, menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan antara sesama warga negara adalah bentuk bela negara yang tidak kalah penting. Yang kedua, peran mahasiswa dalam bela negara di era digital. Mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa termasuk dalam era digital. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan mahasiswa dalam berkontribusi terhadap kemajuan internet, seperti menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan informasi positif, lawan hoaks, dan kampanyekan nilai-nilai kebangsaan, serta berpartisipasi dalam diskusi online dengan menyampaikan pendapat yang konstruktif dan hindari ujian kebencian. Contoh kegiatan yang nyata. Yang pertama, mengikuti program literasi digital, meningkatkan pemahaman tentang teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, membuat blog atau vlog tentang sejarah dan budaya Indonesia, melestarikan nilai-nilai luhur bangsa. Bergabung dengan komunitas online yang positif, berdiskusi, dan berbagai kepengetahuan dengan sesama mahasiswa. Sekian materi yang kami paparkan pada kesempatan ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi